Coba cek tongkrongan lo malam ini. Mereka beneran teman atau cuma penonton? Teman palsu itu takut banget kalau lo sukses. Mereka bakal ngajak lo seneng-seneng biar lo lupa kerja. Mereka bakal ngetawain mimpi lo biar lo tetap kerdil kayak mereka. Lebih baik jalan sendirian kayak serigala daripada kumpul sama domba yang cuma bisa ngembek doang. Dear fake friends, gimana ya? Halo guys, balik lagi di sini ya. Gue mau ngomong sesuatu yang agak nusuk dikit, nyelekit lah gitu ya. Jadi gue baru saja baca satu statement yang bikin gue ini merenung di kamar sambil megang dagu, yang kayak patung berpikir. Statementnya kayak gini: semakin palsu diri lo, maka semakin luas circle pertemanan lo. Semakin realistis diri lo, maka semakin kecil circle pertemanan lo. Wah, ini tuh kayak pisau dapur yang ada di dapur emak lo gitu ya, yang tajam banget. Kalau kalian ngerasa punya banyak teman tapi sering pusing sendiri mikirin, mereka ini tulus apa enggak ya? Apa aja mau manfaatin gua? Nggak tahu. Kali tuh ngerasa punya circle kecil tapi adem ayem, duduk yang manis, tarik nafas. Kita bakal bedah bareng-bareng di video ini ya. Tapi gue kasih warning dulu nih teman-teman ya. Teruntuk video kali ini mungkin bakal bikin kalian ini sadar kalau selama ini kita semuanya itu sedikit banyak adalah aktor dalam sinetron dalam kehidupan teman-teman kalian masing-masing. Kenapa bisa jadi aktor? Penasaran? Makanya simak sampai selesai. Sebelum kita masuk di ranah psikologis, kita lurusin dulu nih satu demi satu. Yang pertama, palsu. Ya, di sini bukan berarti kalian tuh jahat atau penjahat kerah ungu atau bahkan joker, bukan. Palsu di sini lebih ke topeng sosial. Kalian tahu kan, kalau di depan dosen misalnya, itu kita sopan banget gitu. Di depan gebetan kita so cool, so keren gitu. Di depan teman-teman nongki kita so asik padahal lagi bokeh. Bahkan di depan calon mertua ya kita so bijak atau so dewasa ya. Itu semua adalah bentuk kepalsuan ringan yang kita lakukan supaya diterima. Lalu yang kedua, realistis. Bukan berarti kalian tuh pemarah atau jutek ya. Realistis ini di sini artinya yang gue maksud adalah kalian tuh mulai capek main sandiwaraan ya kan. Kalian memilih untuk menjadi diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tanpa perlu mengubah warna kulit, tanpa perlu memaksakan untuk bisa menjadi yang terbaik ya, supaya masuk ke dalam sebuah kelompok tertentu ya, kayak gitu. Makin palsunya, maka makin luas circle. Makin realistis, maka makin kecil circle. Apakah ini benar secara psikologisnya? Jawaban singkatnya adalah iya, dan ada alasannya yang bikin lo wah ternyata seperti itu. Nah. Alhamdulillah gaji gue cair juga. Dik, lu gak lupa teman lu kan? Wih, makan-makan bisa kali ya, Dik? Tenang aja guys, gue gak bakal lupain teman-teman gue kok. Oke guys, kita lanjut lagi nih. Kita bahas dari sisi ranah psikologisnya, yaitu psikologi sosial ya. Ada satu teori yang namanya social chameleon effect atau efek bunglon lah ya, itu udah ketara banget tuh bahasa Inggris. Manusia itu teman-teman dari dulu emang dia udah punya naluri dasarnya untuk diterima di sebuah kelompok ya. Bahkan pada zaman purba ya. Makanya waktu itu kalau dikeluarin dari kelompok bisa mati dimakan harimau atau dimakan kelompok lainnya. Nah, naluri itu masih nempel sampai sekarang di zaman manusia modern ini. Makanya kita waktu kita belajar untuk menyesuaikan diri itu ibaratnya kita udah masuk untuk diterima di kelompok tertentu, asalkan kita bisa menyesuaikan diri gitu. Contoh kecil ya, katakanlah di kantor atau di sebuah kampus ada satu orang yang bisa akrab banget sama semua
circle atau geng-geng gitu ya, dia bisa ngobrol bola sama teman-temannya ya, teman-teman sepantaran atau sehobinya lah gitu. Lalu dia bisa ngobrol K-pop sama anak fangirl, padahal dia cowok gitu kan, tapi nyambung gitu ngomongin K-pop. Lalu dia sama anak politik, ya katakanlah udah bapak-bapak lah gitu ya, ngobrolin politik dia ini, tapi dia masuk gitu, bisa menyesuaikan diri membahas politik sama bapak-bapak gitu. Dia selalu tahu harus bersikap seperti apa sama bapak-bapak misalnya, dan orang ini disebut likable atau menyenangkan bagi semua orang, bahkan semua umur gitu ya, bahkan sampai bocil ngomongin efek itu nyambung gitu. Tapi teman-teman, kalian tahu nggak, kalau kita lihat dari kacamata nih ya, dari kacamata psikologis, orang ini mungkin sedang mengorbankan keaslian dirinya. Topengnya tebal banget gitu. Dia pakai topeng A untuk situasi A, dia menggunakan topeng B untuk situasi B, dan seterusnya kayak gitu. Akibatnya apa? Dia punya relasi luas dan bisa sambung sampai Merauke mungkin ya, tapi hubungannya itu dangkal karena nggak ada satupun orang yang benar-benar kenal siapa dirinya yang asli gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa? Karena otak kita itu dirancang memang untuk menyukai prediktabilitas dan kesamaan. Orang yang bisa menyesuaikan dirinya dengan kita membuat kita itu nyaman. Nah, ini orang sefrekuensi sama gua gitu kan, padahal baru pertama kali ketemu gitu. Makanya orang yang pandai pura-pura suka hal yang kita sukai, otomatis kita anggap dia teman. Ada harga yang harus lu bayar kalau misalnya lu menjadi orang yang likable gitu ya. Yaitu apa? Kelelahan mental. Coba nih ya, lu bayangin kalian harus acting terus-terusan setiap harinya gitu. Apa lu nggak capek? Pasti capek. Itu namanya emosional labor. Guys, gue mau ngomong sesuatu nih. Wih, lu pasti mau ngajakin makan-makan kan? Awal bulan pasti dia gajian tau. Sebenarnya gue kena PHK sama perusahaan karena efisiensi anggaran. Gue boleh pinjam duit nggak buat bertahan selama seminggu. Waktu gue punya uang, gue dikerumuni banyak teman. Tapi pas waktu gue susah, yang tersisa hanyalah bayangan. Oke, sekarang kita balik ke sisi satunya nih ya. Orang yang realistis atau dalam bahasa kerennya itu otentik. Contoh kecil, ingat teman kalian yang paling sabang itu siapa di antara kalian? Tapi asik, orangnya asik gitu. Lalu dia kalau lagi senang ya senang ya kan, kalau lagi bete ya mukanya langsung kelihatan bad moodnya. Dia kalau lagi marah ya marah, tapi enggak ngacak-ngacak spiteng gitu, enggak ya. Dia nggak bisa basa-basi orangnya, benar-benar apa adanya banget gitu ya. Dia males banget ngobrol sama orang yang nggak satu frekuensinya gitu, dan bahkan dia cenderung orang yang ketemu sama orang baru itu ibaratnya kayak agak kaku lagi, gimana gitu kan. Seperti itulah contohnya ya. Biasanya ya orang kayak gini ya biasanya punya circle kecil biasanya ya, tapi circle-nya itu biasanya berkualitas dan bahkan bisa bertahun-tahun gitu pertemanannya. Seperti itu. Apa kalian salah satunya kayak gitu? Silahkan ditulis komentar. Nah, psikologi menyebut ini sebagai authenticity paradox. Semakin kalian jadi diri sendiri apa adanya, ya kan, kalian secara otomatis akan menyaring atau hukum alam itu udah memfilter lah ya orang-orang yang nggak cocok dengan kalian, yang nggak sefrekuensi. Ini mirip kayak magnet. Magnet itu punya dua kutub. Kalau kalian jadi diri sendiri, kalian cuma akan menarik orang-orang yang kutubnya sama dengan kalian gitu. Sisanya ya tolak menolak gitu kan. Atau saya hello aja ya. Akibatnya circle kalian mengecil, tapi hubungannya mendalam dan bahkan intens. Dan nggak perlu banyak basa-basi, dan nggak perlu banyak drama-drama, dan bahkan nggak perlu pakai topeng gitu. Kalian bisa telepon tengah malam cuma buat curhat atau diem-dieman atau cuman udah diem aja gitu tanpa ada rasa canggung atau apalagi dengan rasa bersalah, atau dia ngasih diem gitu, nggak bakal lagi ngomong kayak gitu karena ya udah apa adanya banget gitu tentunya. Tapi tantangannya ada,
Orang realistis sering dianggap itu sombong, jutek, atau nggak asik. Tapi ini rata-rata orang introvert nih. Padahal mereka cuma nggak mau buang-buang energi buat hal yang nggak berarti bagi dia gitu. Tapi di dunia yang penuh tuntutan, apalagi di sosial kita ini ya kan, yang perlu ramah tamah, ini bisa jadi bumerang. Misalnya susah dapat relasi kerja atau susah networking gitu kan. Oke, biar nggak bingung, gue kasih contoh konkretnya nih. Ya, situasi yang pertama nih, circle palsu luas tapi dangkal. Katakanlah kalian nih diajak nongkrong sama 15 orang. Orangnya itu seru-seru, foto-foto, story, vibes-nya keren banget, nggak alay gitu. Ya intinya berkelas banget lah intinya gitu ya. Tapi pas kalian lagi galau berat, bingung mau cerita ke siapa, kemana, dari 15 orang itu rasanya itu nggak ada satu pun yang pas, nggak ada yang klop, dan nggak ada yang seferensi. Akhirnya kalian cerita ke bantal sampai nangis gitu. Nah ini ciri-ciri circle palsu nih teman-teman ya. Ada banyak orang tapi nggak ada orang yang benar-benar peduli sama lo gitu. Yang sebenarnya itu nggak ada, dan ya udah cuma sekedar temen nongkrong doang. Tapi kalau di rumah masing-masing ya bodo amat gitu. Lalu situasi yang kedua, circle realistis kecil tapi dalam. Nah, circle kalian katakanlah cuman 3-5 orang lah ya. Tapi pas kalian ulang tahun, mereka datang nggak cuma bawa kado, nggak cuma bawa diri itu ya kan, tapi juga bawa martabak, bawa nasi goreng ya kan. Bahkan nasi gorengnya langganan kalian gitu, karena mereka tahu kalian lagi tuh kangen banget makan itu. Bukan sama orangnya gitu ya, tapi sama makanannya. Nah, pas kalian lagi susah atau lagi kebelangsak lah gitu ya, atau nggak punya duit, bisa geser tuh sama mereka dan bahkan dengerin tanpa ngejudge kalau misalnya lagi curhat ya. Bahkan rela begadang nemenin lo kalau lagi ada problem gitu. Nggak perlu banyak basa-basi dan nggak perlu menggunakan topeng joker gitu. Dan nah pertanyaannya adalah, kalian pilih yang mana, yang A atau yang B nih? Baik lagi ke diri kalian sendiri. Tapi teman-teman tenang aja, gue punya solusinya nih. Bagaimana cara menyeimbangkannya atau mengebalance-nya biar kita punya relasi yang luas tapi juga kita tetap realistis. Guys, nggak semua dari kita itu bisa tiba-tiba jadi 100% realistis dan ditinggal semua orang. Enggak kayak gitu juga sih. Dan enggak juga semua dari kita itu mau jadi palsu atau fake seumur hidup ya. Kita itu butuh jalan tengahnya. Tips dari gua yang pertama, kenali topeng wajib ya dan topeng opsional. Katakan lu punya 2 topeng nih, topeng wajib dan topeng opsional ya. Misalnya ada situasi di mana kita harus palsu dikit. Nah ini topeng wajib nih ya. Palsunya dikit aja gitu ya. Misalnya di tempat kerja atau bertemu calon mertua ya kan, orang tua pacar, itu wajar kita menggunakan topeng. Tapi ingat teman-teman, topeng ini walaupun wajib, tapi dipakainya itu cuma dipakai saat perlu aja ya, jangan dipakai 24 garis miring 7 gitu, jangan sampai kayak gitu ya, efisiensi aja gitu. Lalu yang kedua, cari safe space untuk jadi realistis atau ruang untuk bisa menjadi realistis gitu. Luangkan waktu dengan orang-orang yang benar-benar bikin kalian tuh nyaman, atau bahkan teman-teman lo yang udah tahu diri lo apa adanya gitu ya. Di sana kalian bisa lepas semua topeng itu, dan ini penting banget buat kesehatan mental kalian gitu. Lalu yang ketiga, jangan benci diri lo sendiri. Justru cintailah diri lo sendiri ya. Karena punya banyak topeng, kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya. Nggak semua punya banyak sisi. Yang penting adalah kalian tahu mana diri kalian yang asli, dan kalian nggak sampai lupa sama diri lu sendiri gitu. Jadi statementnya adalah, semakin palsu makin luas circle lo, semakin realistis makin kecil circle lo. Itu secara psikologis ada benarnya teman-teman ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Jadi udah gue jelasin ya, topeng opsional dan topeng wajib. Ada orang yang butuh teman banyak buat networking, apalagi teman-teman yang kerjanya di lapangan gitu ya, atau teman-teman yang ngejek online itu perlu buat networking ya. Dan ada juga yang butuh teman dikit buat healing
ya misal kayak teman-teman kantor gitu ya kan. Tapi teman-teman, yang paling penting adalah jangan sampai kalian kehilangan jati diri kalian masing-masing ya, karena hanya demi diterima semua orang lu sampai kehilangan diri lu sendiri, dan itu sangat bahaya karena kebanyakan orang-orang tuh seperti itu gitu. Karena seberapa luasnya juga circle kalian, kalau kalian nggak bahagia jadi diri sendiri ya percuma dong. Lu punya network di mana-mana tapi lu nggak bahagia diri sendiri ya percuma juga gitu kan. Buat apa network kita bilang nggak bahagia? Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Kalau video ini nusuk hati lu, kalian share ke teman-teman yang suka so asik tapi sebenarnya lagi krisis identitas, biar teman-teman kalian tuh bisa ngebantu. See you di next video selanjutnya. Lu nggak butuh temen. Dia bilang gue tuh nggak pernah mau punya temen karena gue nggak mau ada di dalam zona pertemanan ala-ala teman kayak gitu, karena at the end of the day lu sendiri. Dan iya betul titelnya teman gitu, tapi apakah mereka beneran teman gue nggak tahu. Sampai sekarang gue tahu, oh ternyata mereka nggak pernah nganggap gue teman sebenarnya. Gue yang nganggap mereka teman gitu.